ceritain nggak ke kita kemarin kan kita habis ketemu nih sama Kak Ariel udah ketemu. Ya. Itu kemarin apa sih yang dibicarakan dan gimana? Jadi dulu kan kita waktu tahun 2006 pisah itu masih banyak yang nggak dikeluarin ya, maksudnya karena waktu itu kita dikejar deadline, terus mungkin ego kita juga masih gede lah ya, kita umur 23, 24 lah gitu, dikasih kayak gituan. Akhirnya ya ketika itu kaget, dan ketika mereka ngerasa nggak puas sama hasil kerja aku, mereka nggak ngomong langsung lu kontribusinya kurang gitu. Mereka cuman bilangnya pokoknya gue udah nggak bisa kerja sama, kita ngomongnya beda visi gitu. Jadi aku terima, cuman kan dari dulu sampai sekarang ada bingung ya sebenarnya alasannya apa sih gitu. Banyak denger dari komentar netizen katanya gara-gara A, katanya gara-gara B, katanya gara-gara C, dan semuanya beda gitu kan. Jadi aku juga yang apa ya gitu. Ya katanya sih beda visi gitu, aku bingung. Tapi ketika aku udah ketemuan sama Ariel, kita udah ngobrol semua, jadi dulu kayak gini, gue juga mungkin seharusnya nggak kayak gini, gue harusnya gini. Aku juga ya mungkin kalau gue salah ya maafin, gue udah usaha squad gue kan dulu gini, lu juga tahu, iya gue tahu. Nah terus kita duduk bareng dulu, terus kita ngobrol, oke, tujuan podcast kita ini apa sekarang? Tujuan podcastnya apa? Tujuannya untuk membuktikan kita baik-baik saja dan menghentikan perseteruan yang nggak jelas gitu kan. Karena kita lagi ngomong masa lalu, kita nggak musuhan. Jadi pas aku bilang gitu, Ariel bilang, oke kalau gitu kita jangan terlalu banyak ngomong aja, karena semakin banyak ngomong, semakin banyak yang bisa dipelintir sama orang-orang. Jadi akhirnya lagian waktu itu juga Ariel capek banget, dia baru pulang dari Bali manggung, aku baru di Amerika, dia mukanya udah teler gitu, kasihan yang dia. Oke, berarti kita ambil sepenuhnya aja ya. Gitu. Jadi itu kalau kemarin juga banyak netizen yang nanya, ini cuma 9 menit doang katanya videonya yang podcast, ini pasti dipotong. Nggak dipotong, tanya aja Ariel gitu. Memang kita syutingnya segitu doang. Berarti sebenarnya hubungannya sekarang membaik? Apa memang dari dulu tuh juga baik sebenarnya hubungannya? Dari dulu baik, tapi kita nggak pernah kontak. Jadi bingung juga mau kontaknya mau ngapain, terus masih ada enak-enakan kan. Tapi ada hal positif yang diambil dari kemarin. Aku akhirnya yaudah ini kayaknya harus diberesin dulu berdua. Dari situ semuanya udah clear 100%, dan aku merasakan lega, dan aku ngerasain tali silaturahmi yang putus sama Ariel akhirnya kesambung lagi gitu. Dan itu alhamdulillah ada satu hal yang kecil yang mungkin kerasa sih sedikit, tapi ganjel belasan tahun gitu. Nah ketika udah ngobrol gitu, udah syuting kita pelukan, kita nanti kita lu ke Bandung ngobrol ya. Jadi kayak nemuin sahabat lama yang hilang, gimana sih rasanya, pasti seneng lah gitu kurang lebih. Itu yang kalau kita boleh tahu nih, runut pertamanya itu siapa sih pertama kali kontak gitu? Aku yang kontak Ariel. Jadi kan di podcastnya Ferdi waktu itu udah Ariel kasih pernyataan Ariel. Di belakang podcastnya Ferdi itu Ariel bilang, ayo kalau mau Andika mau ngobrol sama aku lagi, ayo kita ngobrol bareng. Nah aku nonton podcastnya Ferdi belakangnya, oke, kalau gitu kayaknya kita ngobrol bareng biar nggak ada bola-bola liar dari netizen lagi. Jadi kan jadi besar berawal karena kakak podcast. Kalau waktu boleh bilang kakak tuh menyesal nggak sih kak waktu itu melontarkan cerita ini? Enggak juga, karena memang dulu aku tidak lontarkan. Karena zaman dulu itu banyak, zaman infotainment motong-motong kalimat terus dikasih narasi, jadi kayaknya kalau dulu diceritain akan panas gitu. Nah, sekarang kan dengan teknologi orang bisa lihat, cek langsung sumbernya gitu. Walaupun ada yang cut atau gimana, orang bisa cek langsung sumbernya. Jadi kayaknya memang udah waktunya begini, dan aku percaya semuanya ada garisnya, ada garis takdirnya gitu. Mungkin memang harus begini dulu supaya aku sama Ariel bisa sahabatan lagi gitu. Kalau nggak ada ini mungkin aku nggak bisa sahabatan lagi sama dia, nggak bisa WhatsApp, aku nggak tahu nomor WhatsApp dia sampai sekarang mungkin gitu. Sekarang aku udah punya nomornya, kita udah follow-followan, udah WhatsAppan gitu. Tinggal ngapain lu? Gue jadi Paula. Oke, sukses brother. Itu hal yang 17 tahun aku tidak pernah lakukan gitu. Jadi senang sih, aku senang bisa menyambung silaturahmi lagi sama sahabat-sahabat aku. Kemarin juga aku sebenarnya waktu kan sebenarnya yang
bikin sedikit panas gara-gara Uki komen waktu itu kan. Aku juga di komen waktu itu udah bilang sih, di komen postingan aku kemarin juga aku bilang, aku ngajak Uki baik-baik gitu, Ki ngopi yuk, gitu kita silaturahmi yuk, no hard feeling, maksudnya yang lama oke, sekarang aku udah ngerti semuanya gitu, kita nggak ada apa lagi, aku pengen nyambung satu tali silaturahmi juga sama Uki juga, sama Lukman juga, sama yang lain juga gitu, tapi belum ada balasan sih, ya. Mungkin dia nggak mau dipublik kali ya, nggak apa-apa, nanti aku mungkin japri ke Uki, aku akan ketemu sama dia, tapi nggak di podcast kalau memang Uki nggak mau, aku akan paling ngopi-ngopi doang sebagai sahabat lama aja. Tapi setidaknya sama Ariel itu sudah selesai ya? Alhamdulillah sudah selesai, bahkan yang aku nggak nyangka memang saudara tuh apa ya? Aku nggak nyangka Ariel bakal ngasih support ke anak aku gitu sih. Support apa kali itu diberikan? Anak aku kan ngeband dari kelas 6 SD, terus sekarang tanggal 2 kemarin rilis single baru. Ariel belum pernah ketemu sama anak aku yang ini nih, karena anak aku yang ini kan lahirnya waktu zaman The Titans. Makanya pas ketemu sama Ariel, aku ajakin karena dia juga pengen kenal kan. Aku kenalin, Ariel ini ponakan lu nih, lu nggak tahu dari kecil atau udah gede, ini ponakan lu nih gitu kan. Wah udah gede lagi ya. Anak aku minta support, Om Aira kan punya band, namanya Starfire, minta supportnya dong kan. Ya siapa sih yang nggak tahu Ariel sebagai seorang superstar Indonesia kan. Dan Ariel bilang oke, tenang nanti sama Om bantu di support, pokoknya bilang kapan mau rilis, kapan mau launching, nanti Om support. Aku kan dengernya yang ini Om benerannya nih gitu, maksudnya mau yang menawarkan kayak gitu. Jadi memang ini memang jalannya Allah, aku harus duduk barengnya hari itu gitu. Jadi kalau dibilang nyesel nggak soal kemarin, sama sekali nggak nyesel, karena alhamdulillah tadi silaturahmi tersambung lagi, ponakannya ketemu sama omnya, dan siapa sih yang nggak senang disupport sama superstar Indonesia anaknya gitu. Jadi buat Boril kalau ngeliat, thank you banget Boril, I love you baby. Oke, dadah, sangat ya.